Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Malamoy. Saat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya berada di sekitaran Danau Uter yang ada di Kabupaten Maibrat. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur atas berkat anugerah pertolongan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat pengertian bagi kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu tentang bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan tetaplah mengucap syukur. Nah, berbicara mengenai bersukacita, ada hal-hal tertentu yang membuat kita terkadang kurang sukacita, tetapi ini perintah, bukan perintah dari seorang manusia, tetapi Allah menghendakinya bahwa kita harus bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti selalu, terus menerus kita ada dalam sukacita. Sukacita berarti kita ada di dalam pengharapan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi, atau sekalipun kita ada dalam ujian-ujian yang membuat kita kehilangan sukacita, atau sekalipun kita ada dalam keputusan-keputusan yang mungkin terkadang membuat kehilangan sukacita, tetapi lewat firman Tuhan mau katakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa? Karena Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada janji-janji Tuhan yang akan kita terima apabila kita hidup melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, bersukacitalah senantiasa. Itu juga adalah sebuah pilihan bagi kita. Apakah kita memilih hidup bersukacita atau tidak? Memilih hidup bersukacita bukan berarti kita malas tahu dengan keadaan, tetapi kita hidup di dalam pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus, bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga setiap hari kita akan selalu bersukacita walaupun kita ada di tengah-tengah tantangan ataupun di dalam pergumulan. Nah, kemudian juga Yesus katakan tentang berdoa. Nah, ini Yesus mau mengajarkan bahwa setiap kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Coba kita baca dalam kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-1. Di situ ada seorang perempuan janda. Dia menghadap seorang hakim dan meminta bantuan dari seorang hakim ini untuk membela perkaranya. Tetapi hakim ini tidak mau menolong seorang janda ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hakim itu membela perkara dari seorang janda ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tetapi juga berdoa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga akan melihat pertolongan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, berbicara mengenai mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti bukan hanya ketika kita ada dalam keadaan senang baru kita mengucap syukur, tetapi dalam segala hal, entah itu dalam keadaan susah ataupun senang, berhasil ataupun tidak berhasil, tetapi kita harus mengingat bahwa kita mengucap syukur karena Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang telah Allah buat bagi kita baru kita mengucap syukur, tetapi kita mengucap syukur karena kita mengingat bahwa kasih Allah begitu baik bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di tengah-tengah tantangan pergumulan kehidupan kita ini, tetaplah bersukacita. Bersukacita bukan karena kita malas tahu dengan keadaan, tetapi bersukacita karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus pasti menolong, membantu, menyertai Bapak Ibu saudara dan saya dalam menjalani setiap tantangan pergumulan. Oleh karena itu tetaplah berdoa, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan.
sehingga kita dapat melihat pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Ini mau mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun hidup kita. Entah kita saat ini sedang ada dalam tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap mengucap syukur walaupun mungkin penghasilan kita berkurang, ataupun pendapatan kita berkurang, ataupun hal-hal kekurangan lain yang kita hadapi dan lain sebagainya. Kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan dan tetap terus berdoa dan terlebih mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu ya Bapa, kami minta Engkau menuntun menyertai kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Kami bukan hanya sebagai pembicara pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.